Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di Selasa pekan keempat, masih membahas al-fiqhu al-muyassar bab al-muamalat al-maliyah, muamalah yang berkaitan dengan masalah harta. Dan kita akan membahas pada petang hari ini tentang babul luqatah wal laqi, bab tentang barang temuan dan anak kecil yang ditemukan. Jadi bab tentang barang temuan yang ini sering kita hadapi sehari-hari ya. Dan juga tentang anak kecil yang dia tersesat dan dia usianya belum balik dan ditemukan. Bagaimana prinsip syariah kita mengajarkan kita tentang dua perkara ini, yaitu barang temuan dan anak kecil yang tersesat yang ditemukan. Yang pertama ikhwah, yang harus kita bedakan terlebih dahulu, tidak semua barang yang kita temukan di atas permukaan bumi atau di bawah perut bumi itu disebutnya dengan luqatah, barang temuan. Jadi kita definisikan dulu. Harta yang ditemukan di muka bumi ini terbagi menjadi tiga. Tiga macam. Jadi tidak semua ya harta atau barang yang kita temukan itu disebutnya dengan luqatah yang akan kita bahas. Makanya kita perjelas dulu apa yang dimaksud luqatah. Harta yang ditemukan di bumi ini terbagi jadi tiga macam. Yang pertama, harta tersebut ditemukan di dalam perut bumi dan memiliki tanda-tanda peninggalan masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu masa sebelum Islam datang. Jadi ada orang misalnya dia gali tanah, tiba-tiba menemukan satu peti uang emas, dinar atau dirham. Ternyata ada tanda-tanda di uang logam itu, oh ini peninggalan sebelum Islam. Nah ini yang disebut oleh para ulama dengan harta rikaz, atau kita sekarang mungkin harta korun. Ya, harta rikaz karena dia ditemukannya dari perut bumi. Dan ada apa? Tanda-tanda peninggalan masa jahiliyah. Ini namanya rikaz. Nah kalau rikaz ini dia ada zakatnya. Ketika orang itu menemukan rikaz tadi, satu peti uang emas peninggalan masa jahiliyah, maka dia harus keluarkan zakatnya saat itu juga 1/5-nya. Kalau rikaz ini ada zakatnya. Berapa zakatnya? 1/5. Itu langsung dikeluarkan 1/5-nya.
Seperlima berapa persen? 20%. Nah, ini jenis pertama. Kalau harta tersebut ditemukannya di dalam perut bumi dan harta itu memiliki tanda-tanda peninggalan zaman jahiliyah, maka itu namanya ringkas, bukan luqatah yang akan kita bahas. Kalau ringkas beda lagi, dia ada zakatnya 1/5 atau 20%. Yang kedua, harta yang ditemukan di bumi tapi dia nggak punya tanda-tanda peninggalan zaman jahiliyah. Harta yang ditemukan di bumi tapi tidak ada tanda-tanda peninggalan zaman jahiliyah. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, barang atau harta tersebut ditemukannya di tanah atau jalanan yang berpenduduk. Harta atau barang tersebut ditemukannya di tanah atau jalan yang memang di sekitarnya itu berpenduduk. Nah, ini yang kita bahas, ikhwan, namanya luqatah, yaitu barang temuan. Jadi ini yang akan kita bahas. Kalau barang tersebut ditemukannya di mana? Di lokasi yang memang berpenduduk. Kalau antum nemuin barang di hutan itu bukan luqatah, ya, karena hutan ya gak ada penduduknya. Tapi kalau kita lewat jalan, ya, atau kita melewati suatu tempat yang memang sekitarnya itu banyak para penduduk, baru itu disebutnya luqatah, barang temuan. Ya. Makanya yang kedua, bila harta atau barang tersebut ditemukannya di tanah atau jalan yang tidak berpenduduk. Nah, ini beda lagi, wah, ini bukan luqatah, berarti nggak masuk dalam bahasa kita. Ini disebutnya oleh ulama kanzun, yang itu boleh langsung untuk dimiliki saja dan tidak ada zakatnya. Kalau luqatah kan enggak, nanti ada hukum khusus, ya, dia nggak bisa langsung dimiliki, tapi harus diumumkan terlebih dahulu. Ya. Ini sebagai muqaddimah pendahuluan supaya kita bisa bedakan mana yang masuk dalam luqatah, mana yang bukan masuk dalam luqatah barang temuan. Ya. Jadi yang kita bahas poin yang A saja. Apabila harta atau barang tersebut ditemukannya di jalanan atau di tempat yang memang sekitarnya itu berpenduduk, maka itulah yang disebut dengan luqatah, barang temuan. Walaupun nanti ada definisi khusus apa itu makna luqatah. Baik,
Kita kembali ke kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Qala al-muallif rahimahumullah, berkata pengarang kitab ini, semoga Allah senantiasa merahmati mereka semua. Babul luqatah wal laqit, bab tentang barang temuan dan anak kecil yang ditemukan. Yang pertama, al-mas'alatul ula, masalah pertama, makna luqatah wa hukmuha, definisi luqatah barang temuan dan hukumnya. Makna luqatah, luqatah secara bahasa, asyai'ul malkut, sesuatu yang dipungut. Ini makna secara bahasa. Wa hiya ismu syai'il ladzi tajiduhu mulqan fata'khudhuhu, atau setiap nama untuk sesuatu yang engkau mendapatkannya berceceran di satu tempat yang berpenduduk dan engkau mengambilnya, maka itulah disebut luqatah. Maknanya secara syar'i. Nah, ini yang penting itu. Makna barang temuan secara syar'i. Hiya akhdhu malin muhtaramin min madiya'atin. Luqatah maknanya secara syariat mengambil barang yang bernilai. Mengambil barang yang bernilai untuk supaya tidak terbuang sia-sia, dalam rangka menjaganya atau memilikinya setelah mengumumkannya. Kita ambil beberapa unsur dari definisi ini. Ini sudah dicatat juga ya? Nyala nggak nih? Belum nyala pencatatnya. Definisi luqatah. Luqatah, barang temuan. Apa definisinya tadi? Kata pengarang kitab ini, isinya ta'rifuha akhdhu malin muhtaram, mengambil harta yang berharga atau bernilai. Jadi unsur yang pertama ya, harta itu disebut luqatah kalau itu berharga. Adapun barang-barang receh yang itu nggak dianggap berharga oleh pemiliknya, nggak masuk dalam pembahasan ini. Makanya nanti kalau ternyata yang ditemukan cuma satu buah permen, itu nggak masuk kepada luqatah yang harus kita umumkan. Boleh langsung dimakan saja permennya. Atau ternyata satu buah jatuh, yang itu cepat expired, ya, makanya dia disebutnya barang berharga. Apa ukurannya Ustaz? Barang itu disebut berharga atau bernilai, pemiliknya akan mencarinya. Pemiliknya akan mencarinya. Ada nggak barang-barang yang mungkin pemiliknya itu jatuh?
Tapi dia nggak mau ambil lagi sudah, karena menurut dia nggak terlalu berharga kok, gampang. Ada tidak? Ada. Kalau uang biasanya uang berapa? Gopek gitu ya, atau koinan 1000 kan, jatuh ya udah. Nah ukurannya menurut kebiasaan siapa? Itu nggak bernilai lagi, kebiasaan secara huruf saja. Ya, kebanyakan orang di negeri kita. Maka yang dimaksud harta itu luqatah kalau dia berharga, bernilai, kemudian diambil. Adapun harta yang tidak bernilai dia nggak masuk dalam ya yang disebut luqatah, harus diumumkan. Ya. Dalam rangka apa itu diambil? Supaya tidak terbuang sia-sia. Antum misalnya nemuin jam tangan lagi jalan, kalau didiemin, apalagi di tengah jalan ya, bisa kelindes motor, udah hancur, kelindes mobil, makanya diambil. Dalam rangka apa? Supaya nggak terbuang sia-sia. Ya. Untuk apa kita ambil barang tersebut? Nah, ini yang jadi poin pentingnya, untuk mengumumkannya dan menjaganya. Menjaganya di sini maksudnya dia umumkan, ya, atau memilikinya setelah diumumkan selama 1 tahun. Jadi ini definisinya. Ada berapa unsur itu? Ada 3 ya. Yang pertama, harta yang diambil itu harta yang berharga. Dia punya nilai gitu. Apa tadi ukurannya? Harta itu dianggap berharga, bernilai, orangnya akan mencarinya. Kalau menurut kebiasaan kita, ya uang koin gopek ini mah nggak bakal dicari, ya, maka itu boleh langsung dimiliki, ya, karena berdasarkan adat itu sudah nggak berharga. Ukurannya adalah bagi orang, ukurannya bukan ukuran orang kaya atau orang yang paling miskin, tapi orang yang pertengahan ukurannya, ya, yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin, ya. Nah ini ya unsur pertama. Yang kedua, dalam rangka apa? Supaya tidak terbuang sia-sia kita ambil harta bernilai tersebut. Yang ketiga, dalam rangka atau untuk menjaganya atau memilikinya setelah diumumkan selama 1 tahun. Nah ini konsekuensi orang itu ngambil barang temuan. Kalau barang temuannya apa? Berharga. Konsekuensinya apa? Dia harus umumkan itu selama 1 tahun. Berat itu. Kalau anak pribadi ada lihat uang 100.000 di jalan, kalau anak mah anak biarin. Anak berat mengumumkan 1 tahun, ya. Diumumkannya di mana? Di tempat-tempat yang memang orang itu akan mengetahui, ya, tentang barang yang hilang tersebut. Kalau kita mungkin sekarang lebih mudah ya, dunia medsos gitu. Kalau dulu mungkin harus ngumuminnya di pasar-pasar, di tempat di mana orang banyak berkumpul di situ. Kalau sekarang di dunia medsos mungkin lebih mudah kita umumkan, ya, apalagi di tempat yang mungkin itu lokasi kayak perusahaan ini kan gampang di grup diumumkannya mungkin, ya. Nah ini konsekuensi kalau mengambil barang luqatah, barang temuan, ya. Baik, kemudian hukumnya, hukmuha. Apa hukum mengambil barang temuan itu?
Kita sudah tahu definisinya. Sekarang apa hukumnya? Nah, hukumnya ada dua, kata ulama. Jadi dirinci oleh ulama. Hukumnya ada dua. Yang pertama, bila orang tersebut meyakini dirinya bisa menjaga dan mengumumkan barang temuan tersebut selama 1 tahun, maka hukumnya sangat dianjurkan dia mengambil barang tersebut. Ini yang pertama ya. Jadi kembali kepada orang yang menemukannya. Bila orang yang menemukannya merasa mampu untuk menjaga dan mengumumkan barang yang ditemukan tersebut selama 1 tahun, maka dianjurkan mengambil barang temuan tersebut. Jadi bergantung kembali kepada orang yang menemukannya, Pak. Makanya kita lihat diri kita ini. Kira-kira kalau kita nemuin uang 10 juta, kita amanah nggak tuh? Ya, jangan-jangan ntar malah dipakai. Ya, kan berat itu. Ya, ada uang, ternyata ada kantong gitu ya, isinya uang 10 juta. Ya, kalau memang kita merasa nggak mampu, nggak bisa, kita serahkan ke pihak berwajib. Ya, tapi kalau kita merasa mampu, maka dianjurkan dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan. Ya, nah ini yang pertama. Yang kedua, bila orang tersebut atau orang yang menemukan itu, orang yang menemukan merasa tidak mampu menjaga dan mengumumkan barang tersebut selama 1 tahun, maka lebih baik jangan mengambilnya. Nah, ini hukumnya ya, Pak. Tidak semua barang temuan harus kita ambilin aja, karena berat amanahnya. Lihat kondisi diri kita. Kita mampu nggak nih jaga amanah barang temuan ini, atau tadi konsekuensinya harus mengumumkan selama 1 tahun. Makanya berat. Kita lihat kepada kondisi diri kita masing-masing. Ya, kalau dia merasa saya nggak akan mampu, lebih baik titik. Ya, karena khawatir itu malah dia akan menjadi orang yang tidak amanah. Ya. Nah, ini berkaitan dengan hukum mengambil barang temuan ya, melihat pada kondisi orang yang menemukannya. Dia lihat kepada dirinya masing-masing, kira-kira mampu nggak menjaga amanah kalau dia mengambilnya. Kalau dia merasa nggak mampu, lebih baik tidak mengambilnya. Kemudian wa adillatuha,
kita sudah tahu hukumnya. Ya, ada dua tadi ya, dirinci. Yang ketiga, dalil yang mensyariatkan tentang masalah luqatah barang temuannya. Kata beliau, wal aslu fiha hadithu Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Yang menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan barang luqatah atau barang temuan adalah hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an luqtati dhahabi awil wariqi. Rasulullah suatu hari ditanya oleh seorang laki-laki tentang barang temuan berupa emas dan perak. Apa jawabannya Rasulullah? Ya Rasulullah, ditanya nih, bagaimana kalau saya nemuin uang satu kantong isinya dinar dan dirham, emas dan perak? Apa jawabannya Rasulullah? Faqala, kata Rasulullah, i'rif wika'aha wa ifasaha. Kenali kantongnya dan tali pengikatnya. Artinya kenali cirinya kantong dan tali pengikat. Summa arif hasanatan. Kemudian engkau umumkan selama 1 tahun. Fa'in lam ta'rif fastanfiqha. Kalau ternyata selama 1 tahun gak ada yang mengakui barang tersebut atau uang tadi, maka kata Rasulullah, maka itu menjadi milikmu, wal takun indaka wadi'ah, dan itu menjadi titipan di tanganmu. Tapi ada konsekuensinya ya. Walaupun itu milik kita, kata ulama, ternyata itu tetap, kalau datang pemiliknya setelah 1 tahun, kemudian kita suruh dia menjelaskan ciri-cirinya gimana. Jadi jangan antum kasih tahu langsung jumlahnya sekian, ciri-cirinya ini, banyak yang ngaku-ngaku nanti. Makanya kata Rasulullah tadi apa? Kenali kantongnya dan tali pengikatnya. Kita disuruh mengenali ciri-cirinya saja, supaya setelah kita umumkan, ada orang datang ngaku-ngaku, suruh dia sebutin ciri-cirinya gimana, sesuainya dengan yang kita temukan. Kalau ternyata sesuai, baru kita kasih, itu benar dia pemiliknya. Tapi kalau ternyata disuruh nyebutin ciri-cirinya salah, ya berarti bukan dia pemiliknya. Ya, maksudnya disuruh kenali ciri-cirinya tadi. Kantong, kalau dulu kan disimpannya kayak kantong kain gitu, atau kantong dari kulit-kulit binatang, dimasukin tuh dinar dan dirhamnya di dalam kantong tersebut. Ya, kalau sekarang mungkin apa? Nyimpan duit biasanya di apa tuh? Kalau dari bank itu dikasih apa? Kalau puluhan juta, amplop ya, iya, kayak amplop gitu. Ya, kenali ciri-ciri amplopnya berarti kalau kita temukan. Kemudian ada orang yang datang setelah 1 tahun, maka tetap kita kembalikan kepada dia. Gimana kalau setelah 1 tahun, kita udah pakai, ya, pemiliknya datang, nah, gimana? Maka kita sampaikan uangnya sudah terpakai sebagiannya. Kalau dia ridho, ya sudah, nggak apa-apa, saya ambil sisanya saja. Maka berarti boleh, kita nggak menggantinya. Tapi kalau dia tetap minta, saya mau semuanya, maka kita wajib menggantinya. Ya, nah ini berkaitan dengan kalau kita nemuin barangnya yang berharga ini, ya, yang dia nggak cepat expirednya, ya, seperti uang, alat-alat elektronik, ya, HP kita temuin, jam, kemudian laptop, ya, itu kan nggak cepat expired.
Nanti beda kalau yang ditemuin cuma es krim yang cepat cair, ya, atau gorengan satu, atau buah satu biji. Nah itu lain lagi nanti hukumnya, ya. Dia nggak harus diumumkan setahun keburu expired, ya. Makanya dia beda dengan hukum luqatah yang kita bahas. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, wa sa'alahu an dallatil ibil. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seseorang mendapatkan unta lagi tersesat? Jadi tiba-tiba unta ada di depan rumahnya orang ini. Apa yang harus dia lakukan terhadap unta itu? Kata Rasulullah, malaka walaha, apa urusannya kamu dengan unta itu? Da'ha fa inna ma'aha hida'aha, tinggalkan sudah unta yang tersesat itu, karena dia masih bisa untuk mempertahankan dirinya sendiri. Nah, nanti ada hukum yang dia berupa hewan-hewan yang dia dianggap bisa melindungi dirinya dari binatang-binatang buas yang kecil, dan dia bisa cari makan sendiri. Gak perlu harus dicarikan seperti apa unta ini. Apalagi unta itu punya apa? Punya kantong untuk mengisi airnya yang begitu lama kan? Ya, maka dia sudah punya persiapan, ada kantong di dalam perutnya yang itu isinya air, dan dia bisa berjalan, ya, berbulan-bulan pun gak minum dia kuat. Makanya unta kan sekali minum mungkin bisa ratusan liter, ya, karena tersimpan. Makanya kata Rasulullah, kalau yang kamu temukan unta, biarkan dia sudah. Dia bisa kok menjaga diri dia sendiri, dan dia gak akan mati gitu kalau dibiarkan. Kemudian wasa'alahu anisya, Rasulullah ditanya lagi tentang kambing atau domba yang tersesat. Nah, ini hukumnya beda lagi. Kalau unta disuruh Rasulullah biarkan, karena dia bisa cari makan sendiri, minum sendiri, ya. Tapi kalau yang ditemukan itu kambing yang tersesat, maka kata Rasulullah, khudha, ambil kambing itu. Fa innama hiya laka aw li akhika aw li dhib. Karena kambing yang tersesat itu bisa untukmu atau untuk saudaramu, atau justru dia akan dimakan serigala. Dari sinilah para ulama membagi macam-macam barang temuan menjadi 3 macam. Ya, jadi luqatah barang temuan itu ada 3 jenis. Tidak semuanya harus kita ambil, tidak semuanya juga harus kita umumkan selama 1 tahun. Makanya penting kita mengetahui 3 macam barang-barang yang disebut dengan luqatah. Ya. Macam-macam aqsamun luqatah, macam-macam barang temuan. Terus dihapus tuh ujung-ujungnya. Macam-macam barang temuan atau macam-macam luqatah. Yang pertama, kata beliau, barang yang ditemukan itu la tattabi'uhul himmah, ya,
atau harta yang ditemukan adalah barang yang pemiliknya tidak akan mencarinya lagi. Nah, tadi yang Anda katakan ya, yang jatuh cuma satu gorengan, ya, atau tadi misalnya permen saja. Apalagi kalau uang koin mungkin uang gopean, yang pemiliknya itu berdasarkan uruf ya, berdasarkan kebiasaan manusia di zaman kita itu dianggap sudah gak terlalu berharga, gak akan dicari lagi gitu. Nah, ini jenis yang pertama. Makanya di sini dikasih contohnya oleh beliau ya, mala tattabi'uhu himmatun nas, yang manusia tuh kalau dia kehilangan itu gak akan nyari lagi gitu. Ya, seperti apa? Kasau dulu itu seperti cemeti, waragib sepotong roti, wasamra satu buah, satu biji buah-buahan, wal aso tongkat atau kayu. Maka jenis yang pertama ini yajuzu iltiqatuhu, boleh kita mengambilnya, walil multaqit al-intifa, bahkan boleh langsung dimanfaatkan. Antum nemu satu buah jeruk, siapa ini yang jatuhin jeruk? Antum nggak tahu. Maka boleh langsung antum makan, boleh, apalagi jeruk cepat expirednya kan. Antum nemuin es krim jatuh, siapa ini? Ya, udah mau mencair lagi, boleh langsung dimakan, boleh. Ya, karena itu barang yang manusia tuh kata beliau la tattabi'uhu himmah. Kayaknya kalau kehilangan itu gak akan nyari lagi gitu. Maka ini jenis yang pertama. Bahkan antum boleh langsung makan ya, tanpa antum harus mengumumkan. Ya, apa tadi contohnya? Permen lah ya, satu buah permen ya, atau satu buah jeruk. Tapi antum bedakan ya, antara barang itu memang antum nggak tahu pemiliknya dengan barang itu antum tahu pemiliknya. Ini antum harus bedakan nih. Di depan antum ada truk isinya mangga. Tiba-tiba truk itu lagi macet, jatuh mangganya satu. Boleh nggak antum turun dari mobil, antum ambil, makan di mobil? Ini disebutnya luqatah yang ini bukan? Bukan, karena antum tahu pemiliknya itu yang lagi ada di truk gitu. Ya, sama seperti antum lewat sebuah rumah yang di situ nanam pohon mangga. Antum jalan depan rumah itu ada mangga jatuh. Antum tahu nggak pemiliknya itu siapa? Ya jelas lah yang punya pohonnya. Maka jangan antum katakan wah ini luqatah nih, langsung aja lah bawa pulang kemudian dikupas. Jangan. Nah beda ini hukumnya ya, karena antum tahu ini pohonnya gitu. Berarti pemilik rumah ini pemiliknya. Beda dengan kalau antum memang lagi jalan, ini nggak ada pohon-pohonan ya, tapi samping itu pohon penduduk. Kok tiba-tiba ada jeruk? Nah itu baru namanya luqatah. Nah kalau yang jenis pertama boleh langsung dimanfaatkan. Jenis yang pertama ini barang atau harta yang ditemukan, barang yang pemiliknya nggak akan cari lagi, boleh langsung
dimanfaatkan tanpa mengumumkannya. Ini jenis yang pertama, ya. Kalau nemuin barang-barang yang tadi ya, yang menurut uruf adat kebiasaan kita, orang itu nggak akan nyari lagi sudah. Ya, kalau uang nggak tahu, uang 1.000 masih dicari nggak kalau jatuh? Hah? Uang 1.000? Enggak ya, menurut uruf adat kebiasaan kita. Kalau 5.000, masa 5.000 hilang gak dicari? Bukan dicari, ya. Gak dicari 5.000. Bukan pada nyari juga kalau 5.000. Intinya menurut uruf kebiasaan. Kalau orang udah nggak kebanyakan, nggak bakal nyari lagi, maka dia masuk jenis yang pertama. Boleh langsung kita ambil, kita manfaatkan, dan nggak perlu diumumkan. Ya. Baik, yang kedua, jenis barang temuan. Ma yamtani'u binafsihi min sigharis siba wa ghairiha kal ibli wal khayli wal baqari wal bidar wa hadha yuhramu iltiqatuhu wa la yamliku multaqituhu bita'rif. Adapun jenis yang kedua, apabila yang ditemukan itu berupa hewan. Hewan di sini hewan ternak. Yang tadi kita bahas, hewan tersebut ya adalah hewan yang bisa mempertahankan dirinya sendiri. Jadi jenis yang kedua yang ditemukan berupa hewan yang dia boleh dimakan dagingnya ya, hewan yang bisa mempertahankan kehidupannya sendiri. Contohnya apa tadi? Unta, sapi, ya. Kemudian apalagi yang besar-besar, kerbau, ya. Di situ disebut bigol. Bigol itu peranakan antara kuda dan keledai. Nggak tahu di Indonesia apa namanya. Kuda kawin sama keledai, itu jadinya bigol. Apa kalau di Indonesia? Hah? Kuda poni. Ya, kuda kawin sama keledai, anaknya tuh disebut bigol dalam bahasa Arab. Pokoknya kuda poni. Iya, pokoknya kuda lah ya. Nah, jenis yang kedua, ini hewan-hewan yang kata ya berdasarkan hadis yang sudah kita bacakan tadi, kata Rasulullah, biarkan dia, tinggalkan sudah. Karena hewan-hewan ya seperti ini mereka bisa cari makan sendiri, ya, bisa menjaga dirinya dari serangan binatang-binatang buas yang kecil, ya. Makanya hukum yang kedua ini beda, ya. Kata para ulama tidak boleh diambil. Ini hukum asalnya. Kalau yang menemukan mengambilnya, maka tidak boleh memilikinya. Jadi tidak boleh diambil dan tidak boleh dimiliki. Ini kalau hewan-hewannya
bisa mempertahankan dirinya sendiri, bisa melindungi dirinya dari serangan binatang-binatang buas yang kecil ya. Nah ini berlaku hukumnya, jangan diambil, biarkan dia sendirian. Walaupun tadi dia tersesat, ya. Dan kalau orang itu ngambil, berarti dia melanggar dan tetap nggak boleh memilikinya. Ya, bahkan haram memungutnya atau wala yamliku multaqitu bitarif, dan tetap kalau memang dia niatnya untuk ngumumin, tetap dia nggak akan bisa memilikinya walaupun dia umumkan setelah 1 tahun. Ya. Jadi dia nemuin sapi, ya apa-apalah saya taruh di rumah saya. Padahal kan resikonya dia harus kasih makan, ya. Diumumin setahun nggak ada yang ngaku, tetap aja itu sapi nggak akan jadi miliknya, ya. Maka itu jenis yang kedua kalau hewan, kalau yang ditemukan berupa hewan yang dia bisa menjaga dirinya sendiri, bisa mempertahankan dirinya sendiri. Sebagaimana hadis tadi ya, ketika Rasulullah ditanya tentang unta, bagaimana kalau saya temukan unta yang tersesat? Kata Rasulullah, apa urusannya engkau dengan unta? Dakha, tinggalkan dia. Karena unta, dia memiliki kantung di dalam perutnya yang bisa mempertahankan hidupnya. Ini jenis yang kedua. Yang ketiga, nah ini ma yajuzu iltiqatuhu, harta atau barang yang kita boleh memungutnya atau mengambilnya. Yang ketiga, yang kita boleh mengumumkannya, memungutnya dan harus mengumumkannya, wa yalzamuhu ta'rif, barang atau harta yang ditemukan boleh untuk diambil dan wajib mengumumkannya selama 1 tahun. Seperti apa barangnya yang ditemukan? Emas, perak, ya, barang elektronik ya, HP, laptop, ya, yang dia bisa bertahan dalam waktu lama dan memiliki nilai, orangnya akan cari barang itu. Maka ini boleh kita ambil, ya, kemudian wajib diumumkan selama 1 tahun. Kalau kita mungkin sekarang uang ya, uang yang kira-kira bakal dicari minimalnya berapa? Hah? 5.000 masih dicari nggak? 5.000 masih kan? Berarti minimal 5.000 ya. Minimal 5.000 ya. Kalau 2.000 mah kayaknya udah enggak ya, udah enggak dicari ya. Kecuali tukang parkir masih nyari mungkin, ya. Nah ini kita ambil, tapi wajib diumumkan selama 1 tahun, ya. Kemudian setelah 1 tahun ternyata tidak ada yang datang, maka boleh menjadi milik orang yang menemukannya. Ya, setelah 1 tahun ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan cara mengumumkannya 1 pekan pertama setiap hari katanya. Ya, 1 pekan setelahnya
boleh ya 2 hari sekali ya, tapi itu ijtihad saja di antara ya. Jadi cara mengumumkannya yang penting di tempat-tempat yang memang orang itu bakal tahu kalau ada yang hilang. Baik, ini berkaitan dengan macam-macam barang temuan. Ada 3 ya. Ada yang memang manusia nggak akan mencarinya lagi, boleh kita manfaatkan langsung tanpa diumumkan. Yang kedua tadi, kalau berupa hewan tadi yang dia bisa mempertahankan dirinya, maka nggak boleh kita ambil. Yang ketiga, boleh kita ambil, tapi wajib diumumkan selama 1 tahun. Selanjutnya, al-mas'alatu tsalitsaah. Masalah yang ketiga. Ini masalah kedua, macam-macam barang temuan. Tadi masalah pertama, definisi, hukum, dan dalil barang temuan. Masalah yang ketiga, hukum-hukum ba'dul ahkam al-muta'alliqati biha. Hukum-hukum yang berkaitan dengan barang temuan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan barang temuan. Awalan, yang pertama, idza kana al-malqutu hayawanan ma'kulan fahuwa mukhayyarun baina aklihi wa daf'i qimatihi fil hali aw bai'ihi. Yang pertama, bila barang yang ditemukan adalah hewan yang bisa dimakan dan hewan ini gak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Kalau tadi kan yang kita bahas hewan yang bisa mempertahankan dirinya sendiri. Tapi ini hewan kita temukan gak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Contohnya apa? Ayam, bebek, apalagi burung, ya, soang. Bahkan di sini dimasukkan juga kambing, domba, ulang. Maka diberikan 3 pilihan. Tapi ingat ya, antum memang nggak tahu pemiliknya. Jangan antum tahu ini ayam tetangga digoreng juga, salah. Ya, ingat barang temuan ini antum benar-benar nggak tahu siapa pemiliknya gitu. Ya, kalau udah jelas pemiliknya ya antum kembaliin. Ya, jangan malah salah paham antum. Ingat ya, ini kalau antum nggak tahu pemiliknya. Ya, tiba-tiba kok ada ayam jago ini ke rumah. Ya, antum memang betul-betul nggak tahu siapa pemiliknya. Tetangga nggak ada yang piara ayam. Ya, ditanyain satu RT juga nggak ada yang punya ayam. Baru itu namanya antum nggak tahu pemiliknya. Ya, maka dikasih 3 pilihan. Yang pertama, an yakulahu, dia langsung makan. Dia langsung makan. Tapi ingat, dia langsung makan di sini tetap dalam rangka dia umumkan juga. Ya, jadi bukan setelah makan habis selesai tetap dia umumin. Ya, supaya nanti kalau ada yang ngaku ya dia ganti saja. Ini pilihan pertama, ya, karena mungkin dia merasa, aduh, saya kalau harus melihara ayam susah ini. Udahlah saya goreng aja, ya. Nah, ini pilihan yang boleh. Yang kedua, dia jual, namun hasilnya dia simpan untuk pemiliknya. Jadi yang kedua, dia jual. Hasilnya nanti kalau ada pemiliknya, kan dia jual sambil dia umumkan lagi siapa dia kehilangan ya ayam itu. Yang ketiga, ini yang agak berat, dia rawat ayam tersebut sambil dia umumkan. Nanti kalau ada pemiliknya datang, tinggal dia yang makannya dia rembes ke pemiliknya. Karena kan butuh makan ayam itu ya. Nah, maka 3 pilihan ini pilihannya. Kira-kira antum pilih yang mana nih kalau nemu ayam? Nah, yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga?
Hah? Oh, langsung mayoritas yang pertama sudah, ya, langsung digoreng saja, ya. Jadi ini pilihan ya, boleh pilih yang ke satu, yang kedua atau ketiga. Tapi kalau yang ke satu tadi setelah dimakan pun tetap diumumkan. Kalau pemiliknya datang disuruh sebutin ciri-cirinya benar, ya antum tinggal ganti, ya. Nah ini kalau yang ditemukan berupa hewan yang bisa dimakan dan dia nggak bisa menjaga dirinya sendiri, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, idza kana al-malqutu mimma yakhsha fasaduhu kal fakihati falil multaqiti aklahu wa daf'a qimatihi limalikihi au bainihi wa hibdi samanihi hatta yatiya malikuhu. Yang kedua, bila barang yang ditemukan adalah barang yang cepat rusaknya atau expirednya. Barang yang ditemukan apa? Cepat rusak atau expired. Seperti apa? Buah-buahan, ya. Buah-buahan kan rata-rata nggak bertahan lama ya, kecuali apa? Pisang ya. Pisang tahan lama nggak? Nggak juga ya. Maka kalau buah itu sudah kita temukan, apalagi satu biji, ya, kita nggak tahu pemiliknya, maka sama pilihannya tiga. Yang pertama, memakannya langsung. Pilihannya memakannya langsung. Yang kedua, membayar pada pemiliknya kalau nanti pemiliknya datang. Yang ketiga sama ini, menjualnya dan menyimpan hasilnya untuk pemiliknya, ya. Sama pilihan tiga ini bisa dilakukan kalau barang itu cepat expirednya. Maksudnya yang ditemukan ini pisangnya satu renceng, itu kan masih dicari, ya. Beda dengan yang ini ya, yang dia memang udah nggak akan nyari lagi, itu baru langsung dimakan, nggak perlu diumumin. Ini antum nemuin pisang satu karung, mangga satu renceng, kan masih dicari itu sama orangnya, ya. Maka pilihannya tiga tetap, antum makan, nanti ketika pemiliknya datang antum ganti bayar, atau tadi antum jual aja, simpan uangnya, nanti kalau ada pemiliknya dikembalikan, ya. Nah ini jenis yang kedua. Yang ketiga, amman nuqudu wal awani. Adapun kalau barang yang ditemukan berupa uang atau bejana-bejana, perkakas-perkakas, wal mata atau dia alat-alat elektronik, fayalzamuhu hifzul jami' amanatan biyadih wa ta'rifi biha fi majami'in nas. Kalau jenis yang ketiga ini, penemunya wajib menjaganya sebagai amanah di tangannya, dan dia wajib mengumumkan selama 1 tahun di tengah kerumunan banyak orang. Kalau dulu kan belum ada medsos, jadi mereka harus ke pasar-pasar ngumuminnya, di tempat di mana orang berkerumun. Nah, ini kalau barang yang ditemukannya uang, perkakas-perkakas yang masih bagus, atau alat-alat elektronik, wajib dia jaga itu sebagai amanah dan dia umumkan selama 1 tahun, ya. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, hukum yang berkaitan dengan masalah luqatah, barang temuan ini. La yajuzu akhdhul luqatah. Tidak boleh mengambil barang temuan illa idza amina ala nafsihi minha, kecuali dia merasa aman.
dalam menghadapi hawa nafsunya. Makanya tadi kita sebutkan hukumnya ya, hukum mengambil barang temuan. Jadi dua kan, kalau dia merasa aman, dirinya mampu kok jaga amanah, dia bisa umumkan ini selama setahun, maka dia boleh ambil. Tapi kalau dia merasa dirinya lemah, apalagi nemuin uang satu koper, ya, nemuin uang satu koper, dia buka kopernya isinya uang semua, 1 M. Kalau dia merasa, ya, dia nggak akan mampu ini, boleh dia langsung serahkan kepada yang berwajib saja. Tapi kalau dia merasa mampu, ya silakan dia ambil dan dia umumkan selama 1 tahun. Makanya di sini nggak boleh dia ambil kalau dia merasa dirinya nggak aman untuk menjaga amanah tersebut. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, al-multaqitu yatamallaku al-luqtata ba'da ta'rifiha wa mururil haul. Orang yang menemukan harta atau barang, dia boleh memilikinya setelah mengumumkannya selama 1 tahun penuh. Selama 1 tahun penuh. Ingat, hitungan tahunnya di sini bulan Qamariyah Hijriyah, bukan bulan Masehi. Ingat ini, mengumumkan 1 tahun berarti 1 tahun bulan Hijriyah, bukan bulan Syamsiyah atau bulan Masehi. Ya. Yang keenam, hukum yang berkaitan dengan barang temuan, luqtatus sabi. Hati-hati antum. Kalau yang menemukan anak kecil yang belum balik, maka barang itu menjadi tanggung jawab orang tuanya atau walinya. Tuh, kasih tahu anak antum, ya, kalau nemuin barang jangan diambil, ntar bapaknya yang harus ngumumin. Ya, tanggung jawab walinya, orang tuanya. Ya, anaknya nemuin duit 100.000, ya, Pak, saya nemuin duit 100.000 di jalanan, maka bapaknya yang tanggung jawab mengumumkannya. Ya, itu kalau yang menemukannya anak kecil belum balik. Ya. Yang ketujuh, luqtatul haram. Nah, ini khusus itu. Barang temuan yang ditemukan di tanah haram, Mekah atau Madinah, maka la tamliku bihalin, gak bisa jadi milik orang yang menemukan selama-lamanya. Wa yajibu ta'rifu biha tulad dahri, dia wajib umumkan selama-lamanya barang yang ditemukan tersebut. Antum yang pernah haji atau umrah, makanya di sana ada bagian khusus namanya Qismul Mafkuda atau Lost and Found itu. Ya. Jadi dia khusus tuh untuk mengumumkan barang-barang yang hilang yang ditemukan di tanah haram. Karena haram hukumnya seseorang mengambil barang temuan di tanah haram. Ini diantara kekhususan tanah haram, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah, inna hadzal balada, sesungguhnya negeri ini, haramahullahu yawma khalaqas samawati wal ard, telah Allah haramkan dari semenjak Allah ciptakan langit dan bumi ini. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah, maka dia akan terus jadi tanah haram sampai hari kiamat nanti. Kemudian kata Rasulullah, la yu'dadu syaukuhu, gak boleh dicabut tanaman yang tumbuh secara liar di sana. Wala yunaffiru sayduhu, gak boleh diusir hewan buruannya.
wala yaltaqitu illa man arafaha, gak boleh diambil barang temuannya kecuali mereka yang mau mengumumkannya. Maka gak bisa jadi miliknya selama-lamanya kalau dia nemui barang itu di tanah haram. Ya, ini antum harus tahu ilmunya ya. Kalau antum umroh atau haji, pastikan barang yang antum temukan itu diberikan kepada bagiannya, biar dia umumkan selama-lamanya, karena antum kan nggak di sana selamanya. Ya, kenapa itu? Kok tanah haram ini khusus harus diumumkan selamanya? Hikmahnya, kata ulama, sebagian ulama mengatakan karena tanah haram ini akan terus-menerus dikunjungi kaum muslimin. Jadi orang yang sudah berkunjung ke sana pun dia akan balik lagi. Jadi ada kemungkinan orangnya akan terus mencarinya gitu. Makanya nggak boleh untuk diambil barang temuannya. Beda kan, mungkin antum lagi jalan-jalan ke Bali, bisa jadi setelah itu nyesel, nggak mau balik lagi. Ya, tapi kalau antum ke Mekah atau Madinah, kayaknya jarang, nggak ada yang nggak mau balik lagi gitu. Ya, pasti dia ya akan balik lagi ke sana gitu. Makanya dia harus diumumkan selama-lamanya. Ya. Nah, ini hukum-hukum yang berkaitan dengan barang temuan. Ada 7 tadi ya. Selanjutnya ya, setelah kita bahas barang temuan atau luqatah, ada juga yang dibahas pengarang kitab ini tentang al-laqit. Al-laqit itu at-tiflul ladzi yujadu manbuzan fi syari'in aw babi masjid yadillu an ahlihi wa la ya'rifu lahu nasab. Anak kecil yang hilang, yang antum temukan di jalanan, di pintu masjid, atau tiba-tiba di depan rumah antum, yang dia tersesat, kehilangan keluarganya, dan dia nggak ngerti juga siapa ini bapak dan ibunya. Ini lebih parah ya. Anak kecil yang ditemukan, yang dia tersesat di jalanan, di pintu masjid, dan dia nggak ngerti siapa orang tuanya. Nah, kalau ini hukumnya beda, nggak kayak barang temuan tadi, hukum asalnya mubah atau tadi berdasarkan kemampuan orang yang menemukan. Kalau menemukan anak kecil ini, hukumnya kata ulama fardu kifayah, kita mengambilnya. Ya, hukumnya fardu kifayah. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Surah Al-Maidah ayat yang kedua. Maka orang yang menemukan anak kecil tersesat, dia nggak tahu siapa orang tuanya, di mana rumahnya, dia ambil. Kemudian dia rawat sambil dia umumkan. Karena beda ihwa antara benda mati dengan yang bernyawa ini. Ini kalau anak dibiarkan begitu saja bisa mati, nggak ada yang kasih makan, ya dia bisa kehujanan di luar sana. Maka lihat syariat Islam membedakan hukum. Kalau anak kecil yang ditemukan wajib kifayah, ya, fardu kifayah, ya. Tapi jangan mentang-mentang gak huruf kita ya, antum oper-operan akhirnya. Ya, fardu kifayah. Kalau antum temukan ambil sudah, rawat. Ya, kalau antum mampu kasih makan, kasih makan. Kalau nggak mampu, kata beliau, ambil dari baitul mal hartanya. Berarti kalau antum merasa nggak mampu, kasih ke dinas sosial, kan ya? Karena ada dinas sosial ya mengurusi. Ya. Tapi kalau antum mampu, antum kasih makan sambil mengumumkan anak siapa. Kalau dia betul-betul nggak tahu nasabnya, bapak ibunya dia nggak tahu, bahkan dia nggak tahu bapak ibunya muslim atau tidak,
Maka hukumnya kata ulama, kalau dia ditemukannya di negeri muslim, maka anak itu adalah seorang muslim. Kalau dia ditemukannya di negeri yang memang mayoritas muslim, maka anak itu adalah anak yang disebutnya muslim atau muslim. Ya, makanya jangan sampai anak itu justru yang merawatnya orang kafir. Maka dia akan jadi kafir juga kan? Apalagi kalau ngerawat yang menemukannya juga orang fasik, muslim tapi fasik, lebih bahaya lagi. Akhirnya anaknya malah dieksploitasi itu, ya, diperjualbelikan. Maka kalau kita yang menemukannya muslim yang taat, itu lebih baik anak itu dirawat, ya. Kemudian ya, kalau memang ada orang tuanya yang nanti ngambil, kita serahkan. Anggap saja kita kasih makannya itu adalah sedekah, dan itu menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat nanti. Ya, nah ini berkaitan dengan barang temuan dan juga anak kecil yang hilang, yang tersesat, yang kita temukan, maka fardu kifayah untuk merawatnya. Baik, untuk materi yang dicukupkan, ya, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.